Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali di channel saya ya. Sekarang kita akan membahas satu kasus namanya PT Gemilang Inti. Ini sudah pernah saya bahas juga di beberapa video yang lainnya. Tapi ini soalnya agak berbeda. Ini menjadi bagian dari kelengkapan pelatihan di Universitas Muhammadiyah Tangerang kemarin ya, dari teman-teman Hima Akuntansi. Langsung kita masuk ke menu Accurate ya. Saya pakai yang versi Deluxe. Kita klik yang sebelah kiri untuk meng-create data baru. Nyimpennya pastikan satu folder dengan Excel ya, dengan dokumen Excel yang akan kita impor, daftar akun, kemudian customer, supplier dan lain-lainnya. Taruh di sini ya. Oke, di sini. PT Gemilang Inti. Kita create datanya. Ini dia soalnya ya. Jalan Jenderal Cavalry 21 Mega Plaza Jakarta Barat. Perusahaannya satu currency ya. Satu currency, mata uangnya IDR rupiah. Kemudian ini persyaratannya. Kemudian teman-teman, ini sudah kita siapkan juga yang sudah dibagikan kemarin ya. COA, daftar pelanggan, pemasok, persediaan dan lain-lainnya, ada 7 bagian ya. Oke, sudah hampir selesai ini proses instalasi database-nya, pembuatannya. Supervisor, boleh huruf kecil, huruf besar, kata kuncinya bebas ya. Jadi kata-kata yang kasih supervisor cuman hurufnya boleh kecil, boleh yang besar. Pakai bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada 2 tipe persiapan. Kita pilih yang mahir karena sudah memiliki data yang lengkap yang kita miliki. Namanya rupiah. Nilai tukarnya 1. Negaranya Indonesia. Simbolnya kita pakai IDR aja. Kita klik lanjut. Ini alamatnya, namanya PT Mega Plaza ya. Mega Plaza Jakarta Barat. Di sini soalnya mulai menggunakan Accurate per 1 Februari 2024 ya. Berarti cut off-nya adalah 31 Januari 2024. Ini kita ganti 31/01/2024. Tahun fiskalnya berarti ketik 24 saja, huruf 2 angka terakhir. Periodenya ini sebaiknya diisi periode kita melakukan transaksi, yaitu bulan 2 2024. Peringati jika ini bebas mau diisi atau tidak. Untuk reminder, misalkan jika ada input data lebih atau kurang sekian tahun, sekian bulan, nanti akan reminder. Tapi saya nggak usah isi, bebas. Kita lanjut. Kemudian datanya di sini untuk NPPKP dan NPWP kita isikan ya. Pengukuhannya per 1/01/2022. Kode cabangnya 0 ya. Kemudian jenis usahanya adalah dagang. Kemudian nomor klasifikasi usahanya sesuai dengan peraturan pajak ini.
Kita klik lanjut. Nah, di sini kita delete ya. Kita delete daftar akunnya ini nggak digunakan. Sisakan ini 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun yang realize sama unrealize ini nggak digunakan di transaksi kita, tapi nggak usah di delete, nggak apa-apa. Yang wajib ada 2 ini ya. Kemudian kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita geser. Di sini kita pilih ya. Tadi kalau kita sudah naruhnya di satu file dengan Excel akan muncul di sini. Kita ganti tipenya menjadi Excel dulu sebelum mengimpor. Ini coanya ya. Kita klik open. Kemudian ambil data. Nah, di sini baris yang paling atas ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu karena nggak digunakan. Kemudian kita tinggal mapping. Ini biar gampang, saya kecilin dulu kolomnya. Nomor akun ke nomor akun, nama akun, tipe akun. Nah, silakan kas bank ke kas bank, akun piutang ke akun piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, aktiva tetap, akumulasi penyusutan, akun hutang, hutang lancar lainnya, ini dia. Kemudian ekuitas, terus pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian masuk ke beban, terus pendapatan lain, terus beban lain-lain. Oke, selesai ya. Silakan dicek di atas dulu. Ya, kas bank, piutang, hutang ya, ekuitas. Pastikan tidak ada yang salah. Kemudian saldo, kita pilih saldo awal. Saldo pertanggal, kita pilih saldo pertanggal. Kalau sudah, tinggal kita impor. Ini di kanan bawah. Oke, 42 data yang berhasil diimpor. Kita klik OK. Nah, di sini kita isi dengan opening balance equity. Klik lanjut. Kemudian ke default mata uang ya. Rupiah, akun hutang, utang usaha, kemudian pembayaran di muka. Ini termasuk utang usaha, di sini linknya. Pembayaran di muka pembelian kita kelompokkan di sini piutang usaha karena kita sudah ngirim uang ya, tapi barang belum datang, seperti itu harganya. Diskon penjualan masuk ke potongan ya, yang terakhir sama, nggak ada perubahan. Kita klik lanjut. Diskon di sini syaratnya ada 2 saja teman-teman, hanya ada ini ya, COD dan net 30 ya. Jadi ketik COD dan net 30. COD dulu kita ketik 0, harus diketik ya di keyboard. Ketik lagi 0 lagi, jatuh temponya ketik lagi 0 lagi, kemudian enter 2 kali. Oke, muncul nama COD. Kemudian diskonnya ketik 0, hari diskonnya 0 juga kita ketik, jatuh temponya ketik 30, terus enter. Nah, ini net 30.
Terus pajaknya ini 11%, kodenya T. Keterangannya PPN 11%. Ya. Kodenya T. Namanya PPN. Keterangannya PPN 11% ini ya. 11% juga tarifnya. Pajak penjualan kita isi berarti PPN keluaran. Pembeliannya berarti PPN masuk ya. Oke, seperti itu. T, PPN, keterangannya PPN 11%. Nilainya 11% tarifnya. Ini kode penjualan dan pajak pembelian ya. Ini soalnya seperti itu ya. Kita klik lanjut. Nah, tipe pelanggan di sini nggak kita isi karena di soalnya hanya sederhana, jadi hanya satu tipe saja, umum ya, nggak ada beberapa tipe lainnya. Kita klik lanjut. Seperti biasa kita impor dari berkas di sini. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kita pilih foldernya. Kita ganti dulu tipe aset, tipenya ke Excel. Ini pelanggan, kita klik ya, atau di open. Kemudian pilih ambil data. Nah, terus ini row yang paling atas, ini kita klik kanan. Kita klik kanan dan dihapus karena ini nggak digunakan, hanya keterangan saja. Baik, selanjutnya kita akan mapping, menyamakan kolom data sumber ke definisi kolom. Kita mapping ya, kita mapping setelah dihapus tadi, nomor pelanggan ke nomor pelanggan, nama pelanggan ke nama pelanggan, saldo awal ya, saldo awal. Di sini ada saldo awal, alamat 1, alamat 2, kemudian kota, kode pos, nomor telepon, nama kontak. Karena ini sama ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian invoice di sini berarti faktur ya. Nomor faktur, saldo awal, saldo per tanggal. Ini dia. Pajak pertama, pajak penjualan. Pajak pertama kita isi pajak pertama ya. Di sini kita isi PPN, kita oke. Terus mata uang ya, rupiah. Oke. Kemudian syarat, ketik aja S di keyboard ya biar cepat. Net 30 juga net 30. Selesai. Kemudian di sini tipe pelanggannya kita isi ya. Ini ke umum. Ya. Ke umum. Kalau sudah, tinggal kita impor data set ya kan. Oke, ada 4 data terimpor ya. Kita lanjut ke langkah ke-9 yaitu mengimpor supplier ya, pemasok. Biasa kita ambil dari sini. Kita ganti dulu tipenya untuk mencari file Excel. Kita pilih pemasok, kita ambil data. Ya. Kita ambil data. Kemudian kita hapus dulu yang paling atas karena nggak kita gunakan. Kita geser sedikit ya biar lebih mudah untuk mappingnya.
Yang pertama nomor pemasok, yang kedua nama pemasok, yang ketiga alamat 1, alamat 2, kemudian kota, kode pos, kemudian nomor telepon. Ini saldo awal, terus nomor invoice ya, berarti namanya nanti nomor faktur saldo awal ini ya. Kemudian saldo per tanggal, kita isi juga saldo per tanggal. Pajak pertama, ini dia. T definisikan ke PPN. Kita oke. Terus ke mata uang ya, M, ketik M aja di keyboard. Mata uangnya rupiah. Syaratnya ketik huruf S, syarat. Oke, syarat ini ya. Net 30. Oke. Selesai ya sampai ke syarat. Jadi tadi dari atas kita geser lagi nomor pemasok, nama, alamat, nomor pajak. Ini alamat 2 ya. Alamat 2, kota, kode pos, nomor telepon, saldo awal, nomor faktur, pertanggal, pertama, mata uang, syarat. Kalau sudah, kita impor data. Jika terimpor data berhasil ya. Oke. Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, langkah ke-10. Di sini ada project ya, ada proyek. Nah, proyek ini untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ya, termasuk juga kontraktor. Jadi mirip pada proyek, kita nggak gunakan menu ini. Kita lanjut. Gudang juga nggak kita isi karena asumsinya PT ini satu gudang saja, jadi nggak ada beberapa gudang. Kemudian default persediaan, kita isikan persediaan penjualan, terus retur penjualan, diskon barang penjualan ini ya, potongan penjualan, akun barang pengirimannya persediaan, HPP, retur pembelian ke persediaan karena kita menggunakan metode perpetual ya. Akun biayanya, kemudian yang terakhir barang belum tertagih. Baik, ini adalah settingan untuk mengisi barang. Kita klik lanjut. Nah, di sini soalnya adalah metodenya ini. Kita lihat di soal, metodenya rata-rata ya. Jadi kita pilih yang atas, klik lanjut. Baik, kita impor ya. Kita impor di sini seperti biasa, kita pilih foldernya, ganti dulu tipenya ke Excel. Kita pilih persediaan. Ambil data, baris yang paling atas jangan lupa dihapus. Nah, terus kita mapping ya di sini nomor barang. Saya geser dikit lah biar enak. Nomor barang, deskripsi barang, kuantitas. Satuannya ini kita isi unit 1. Harga per unit ini ya. Total cost, total biaya. Pajak 1,
kode pajak penjualan. Kita isi PPN ya. Oke, sudah lengkap ya. Kita cek di atas nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, def jual 1, total biaya, kode pajak penjualan. Tipe barangnya kita pastikan diganti ke persediaan. Oke, setelah lengkap semuanya, ini sudah kita ganti persediaan, tinggal impor data. 5 data terimpor. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ke-15. Langkah ke-15 ini tipe aset tetap kena pajak. Kita klik dari sini untuk impor dari berkas ya. Baik, kita pilih. Biasa ini kita ganti ke Excel dulu, kemudian daftar tipe aktifat tetap pajak, kita ambil data. Kemudian kita delete row yang paling atas. Kemudian kita mapping ya. Ini ke golongan umur fiskal. Kemudian yang ketiga, metode penyusutan. Ini garis lurus. Ini non depresiasi. Ini yang non ini untuk tanah ya. Jadi ada 2. Oke ya. Udah selesai semuanya, hanya 3 teman-teman. Ini nanti data yang akan diimpor ya. Kalau sudah, tinggal impor data. Ada 6 yang terimpor. Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Mengimpor tipe fixed asset ya. Pilih foldernya. Kita pilih tipenya sebagai Excel nomor 6. Ambil data. Sama ini kita hapus dulu row yang paling atas. Nah, nggak digunakan. Ini tipe aktiva tetap, terus golongan. Nah, kita geser. Golongannya yang pertama yang tidak disusutkan. Yang kedua bangunan permanen. Yang ketiga garis lurus. Yang keempat ini golongan 2 garis lurus ya. Kita oke. Udah, kita tap. Sudah semua ya. Impor. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut ya. Ini impor yang terakhir. Kita pilih dari berkas. Ini ya. Ambil data, kemudian ini sama, kita hapus baris yang paling atas. Baik, sekarang kita mapping ya, saya geser dikit biar enak. Kita mappingkan di sini tipe aktiva tetap. Ya. Ada building, ada vehicle, ada equipment. Oke. Lanjut ke kode. Terus namanya kita isi keterangan aktiva ya. Kuantitas ini kita isi kuantitas. Jumlahnya ada berapa? Tanggal beli kita isikan karena di algoritma yang dipakai tanggal pemakaian ya. Aduh, motor nih. Maaf ya teman-teman. Tanggal pakainya kita isi juga. Nah, ini karena di algoritma akumulasi musutannya dihitung dari tanggal pemakaian ya.
Terus umurnya berapa tahun. Terus metode depresiasi kita isikan juga. Nah, ini dia. Garis lurus ke garis lurus. Oke. Akun aktiva. Nah, ini dia. Bangunan. Ya, ini pasti ada ya. Kalau ngimpornya betul ada. Kalau kemarin ada yang nanya kok ini nggak muncul salah satu. Mungkin teman-teman perlu cek ada nggak yang nggak hapus dari Excel yang kita kasih gitu. Maksudnya kalau Excel sama kan sama hasilnya. Ya. Oke, kemudian akun akumulasi depresiasi. Ini bangunan. Ini penyusutan kendaraan. Yang ketiga adalah peralatan ya, ada 3. 602, 604, 603. Oke. Kemudian bebannya kita cari akun beban depresiasi. Ya, ini 1 digabung jadi sini. 6103 beban penyusutan aktiva tetap. Kemudian sumber dana. Sumber dana, akun sumber dana, ya. Opening balance equity. Oke. Sudah semua teman-teman ya. Kalau sudah tinggal impor. Oke. Ada 7 data terimpor. Gak ada yang gagal ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini adalah neraca percobaan trial balance ya. Ini dirinci dari data-data yang kita sudah impor. Dan ini angkanya nanti sama dengan di soal ya. Nah, yang ini belum muncul 3 ini. Munculkannya nanti setelah kita lakukan periode akhir bulan ya. Ini belum muncul ya. Seperti itu. Kita lanjut. Kita akhiri ya. Nah, kita akhiri, kita selesai. Selamat, sudah selesai untuk tahap awal, tapi belum selesai nih ya. Sudah tapi belum. Nah, ini. Jadi kita lakukan langkah dulu untuk memunculkan. Tadi ini sudah ya, sampai sini sudah kita kerjakan, ini sudah. Oke. Kita akan munculkan akumulasinya dengan cara masuk ke aktivitas periodik, aktivitas periodik proses akhir bulan. Bulannya adalah bulan saldo awal, yaitu bulan Januari. Tahunnya 2024 ya, jangan salah, Januari 2024. Kita klik, kita oke. Oke. Nah, sekarang kita cek saldonya apakah sama dengan di sini ya, 6.801. Kita bisa cek dari laporan, daftar laporan. Boleh dari buku besar atau laporan keuangan juga boleh. Saya coba dari buku besar. Kemudian kita cek neraca saldo klasik. Tentu saja tanggalnya per 31 ya, 31/01/2024. Ya. Ini checklist enggak apa masalah. Kita oke. Oke. Total akhirnya adalah ini. 6.801 ya. 6.801.204.95 ya. Tinggal kalau mau dicek per akun ya, silakan dicek per akun ya, sama ya. Kalau sudah sama, insya Allah kita siap untuk lanjut ke transaksi ya. Nah, ini laporan awal ini bisa teman-teman download juga ya. Bisa kita simpan ya, atau kita ekspor. Oke, saya simpan dulu. Simpan sebagai PDF file. Nah, ini kita tulis neraca saldo klasik ya. 31 Januari.
Baik, kita langsung meluncur ke soal yang pertama. Pembayaran utang kepada pada PT Mega Plastik ya. Kita langsung masuk ke menu pembelian. Boleh dari sini, boleh dari atas ya, seperti yang saya bilang kemarin. Pembelian, pembayaran, pembelian. Kita pilih toko Mega Plastik ya. Ini formnya adalah KKB 221 tanggal 4 ya. Di sini juga kita ganti tanggal ceknya meskipun cek nggak kita gunakan. Terus di sini checklist ya. Klik di sini. Nah. Oke, kita cek lagi. Oh, sorry, tanggal 2 ini ya. Tanggal 4 bulan 2, maaf, salah. Tanggal 4 bulan 2. Ya. Baik ya, untuk dokumen yang pertama ini. Sudah betul ya datanya ini. Buktinya 221, kemudian tanggal 4 Februari, pastikan betul ini. Kita checklist. Klik di sini ya. Totalnya 462. Ini kita bisa kasih note pembayaran utang dagang. Baik, kalau sudah tinggal kita simpan dan tutup. Kemudian tanggal 2 ada purchase order dengan uang muka. Jadi ini melakukan pesanan pembelian kepada PT Mega Plastik atas barang berikut. Ya, nomor pesanannya ini minta dikirim tanggal 6. Jadi ngirim sama pesan tidak sama. Kita langsung masuk ke pesanan pembelian Mega Plastik tanggal 4 ini ya, 04/02/2024. Minta dikirimnya 06 Februari 2024. Ya. Barangnya adalah sebagai berikut. UR dan PMDT masing-masing 200 dus ya. Ini 200. Harganya 420. Ini T-nya kita tulis, teksnya kena teks ya. Kemudian PMDT UN 200, harganya 625. Kena pajak. 209 ya, sama ya, 209. Atas pesanan tersebut perusahaan memberikan uang muka. Nah, uang muka sebesar 75 juta via bank. Nah, kita bisa kasih note di sini pesanan pembelian dengan uang muka. Meluncur ke sini teman-teman, di sini ada uang muka kiri atas. Kita tulis uang mukanya adalah 75 juta ya. Tanggalnya tanggal dulu kita betulkan dulu. Tanggal 4/02/2024. Ya, nomornya ini digabung dengan ini ya, karena infosnya nggak ada di soalnya. Jadi kita gabung dengan nomor ini. Kemudian kita tulis di sini 75 juta. Oke, kita klik ini untuk mengalokasikan dananya sebesar 75 juta ya. Ini berarti uang muka pembelian. Kalau sudah ini kita masukkan, kita teruskan ke dalam menu ini ya, purchase payment ya. Jadi di sini bayar pemasok. Nah,
Biar pemasok tanggal 4 juga 02/2024. Oke. Kayak 75 juta rupiah. Kalau sudah tinggal kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup lagi. Ini nggak hilang tapi ya sudah tersimpan tadi ketika beralih ke menu tadi. Kemudian penerimaan barang tanggal 6. Jadi yang kita pesan tanggal 4 tadi, barangnya diterima di sini. Ya, diterima dari PT Mega ya. Masuk ke sini. Masuk ke sini, kemudian kita pilih PT Mega. Nomor penerimaannya adalah MP SC112. Kita tulis ini tanggal 6 Februari 2024 ya. Jadi tanggalnya pengirimannya sama dengan tanggal penerimaan. Pesanan kita ambil. Nah, ini kita checklist. Oke. Oke, ya. Datanya seperti ini. Jadi barang terkirim semuanya ya. Yaitu sebanyak 400 piece ya. Harganya sudah include, ini nggak usah kita tulis di sini, otomatis dia. Ya, ini penerimaan, keterangannya penerimaan pesanan pembelian ya. Oke, kemudian kita cek dulu. Di sini jika muncul pesan error akun selisih barang belum tertagih, belum diisi, masuk ke menu setup reference ya. Ini karena di awalnya nggak muncul settingan, jadi settingnya bisa nyusul di sini. Waktu persediaan ya. Jadi ini kita simpan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita oke saja. Silakan meluncur ke persiapan. Persiapan, kemudian preferensi. Di sini ke bagian pembelian. Nah, disinilah kita ganti. Nanti kalau ada barang-barang selisih, pembelian produknya ini akan dialokasikan ke sini. Kenapa ke sini? Karena berarti kalau beli barang masuk dalam komponen harga pokok penjualan nantinya. Kita oke, kemudian di sini bisa kita simpan dan tutup. Nah, tanggal 7 menerima faktur yang tadi itu. Ya, ini ceritanya berurutan gitu ya. Nah, kita masuk ke faktur pembelian, pilih Mega Plastik. Ya, invoice-nya nomor ini MP 2002. Tulis dulu tanggalnya tanggal 7 bulan 2 2024. Ya. Kita masukkan ke sini. Pilih penerimaan barang. Klik. Nah, tinggal kita checklist. Oke. Nah, harganya ini ya 209 juta rupiah plus PPN. Oke. Yang di sini selesai ya. Kemudian kita simpan ya, ini faktur ya, penerimaan faktur pembelian ya. Kita simpan dan tutup. Kemudian returnya, ada retur ini, ada retur pembelian. Biar gabung saya kebakan dulu biar enak. Nah, retur pembelian tanggal 8 barang yang dibeli dari PT Mega. Ini kita kembalikan ya, yaitu QR sebanyak 2 dus karena rusak. Nah, dikembalikan karena cacat produk. Langsung ke retur pembelian, kita pilih Mega Plastik. Ya. Kemudian nomor returnya PR. Nah, di sini tanggalnya tanggal 8 Februari 08/02/2024.
Ya, kita ambil di sini. Yang ini yang bawah. Ya. Oke, yang bawah. Kita klik di sini yang description. Yang mana? Yang kayu. Apakah ingin meretur semuanya? Kita cek di sini hanya 2 ya. Tidak, ya, hanya 2. Only 2. Terus, oke. Oke ya. Termasuk juga mengurangi pajaknya kembali. Kurangi pajaknya ya. Baik, untuk retur penjualan selesai, kita bisa simpan dan tutup. Nilai biaya menggunakan nilai retur. Jika berbeda akan dialokasikan ke HPP yang tadi itu ya. Kita oke saja di sini. Masuk ke modul penjualan tanggal 3 Februari penjualan tunai ya, ini tunai kepada Restu Bumi. Nomor invoice-nya ini. Dan ada diskon sebesar Rp300.000. Kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Kita pilih Restu Bumi. Kemudian invoice-nya ini ya, IN 221 tanggal 3. Pengirimannya sama dengan tanggal penjualan karena COD, yaitu QR 20-20-80 ya, QR plastik medium sama light tea. Ini plastik medium 20, harganya 800. Kemudian ini plastik 80 ya. Plastik duty plastik light duty ya. Yang ini 80. Harganya 725. Baik, kita cek jumlahnya adalah 85 juta rupiah. Oke. INV 221 20201 ya. Kemudian karena tunai, di sini kita tulis saja penjualan tunai. Penjualan tunai. Nah, kita langsung masukkan diskonnya ya sebesar Rp300.000. Jadi angka ini enggak persentase. Oke, totalnya menjadi ini 94017 setelah dikurang dengan diskon. Kemudian kita masukkan ke terima bayaran. Nomor buktinya ini. Tanggalnya tanggal 3 ya. 2024. Oke. Memonya penjual penerimaan. Penjualan tunai ya, tanggalnya sama ini kita ganti 2024. Oke, totalnya 94017 ya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lanjut ke pesanan penjualan. Ini ada pesanan dari PT Cahaya Buana. Ini kita close dulu. Masih di pesanan ya. Penjualan aktivitas, penjualan, pesanan penjualan. Jadi boleh pakai yang di sini atau di sini bebas.
Kita pilih Cahaya Buana. Nomor SO-nya SO ini. Tanggalnya tanggal 4 ya. Kemudian pengirimannya tanggal 7 ya. Diharapkan dikirim tanggal 7. Ini kita ganti 7. Barangnya berupa palet plastik One 40 dus. Palet plastik ini 40 dus. Harganya 240. Kemudian yang kedua ya Motoshiki. Sebanyak 40 juga. Harganya 890. Yang ketiga palet plastik (45). Oke ya. Totalnya 69. Sebentar. Ada yang salah ini. Oh, ini harganya belum diganti ya, 725. Ini 890. Ini yang 725. Total 77825. Nah, ini pesanan ya, pesanan. Nah, kemudian setelah itu kita simpan dan tutup. Penerimaan piutang penjualan tanggal 6 Februari, menerima pelunasan, dan tanggal 7 menerima piutang juga. Ada 2 transaksi di sini. Pelunasan piutang dari PT Restu Bumi. Jadi kita masih di menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Kita pilih dari Restu Bumi 06 ya, 0602 2024. Totalnya 353.320. Nomornya udah betul, kita cek di sini. Kita cek juga di sini, klik. Nah, 353.320. Penerimaan piutang dagang. Jangan lupa tanggalnya ceknya juga diganti. Kita selanjutnya masih sama ya, menerima piutang juga dari Lestari. Maka ini kita tinggal simpan dan baru. Oh, ini salah, 2024, mohon maaf salah ketik. Simpan dan baru. Kemudian ini 07 Februari. Di sini dari Lestari Jaya. Lestari Jaya. Kita checklist, kita klik di sini. 101.640.000 rupiah. Penerimaan piutang dagang ya. Kita simpan dan tutup. Nah, sambil berlanjut kita cek di keseluruhan jurnal ya di sini. Nah, kita cek dari sini saja, laporan, daftar laporan, pilih buku besar, keseluruhan jurnal. Ini parameternya dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 8 September. Ini saya membuat rekaman ini tanggal 8 ya. Jadi yang bawahnya biar seperti ini. Untuk apa? Khawatir kita waktu masukkan data itu ada yang salah tanggal belum diganti. Nanti muncul ini. Kita oke saja seperti ini. Nah, di sini urut per tanggal ya. Bukan per modul ya. Seperti ini 3, 4 sampai tanggal 8 retur pembelian tadi. Oke, udah betul. Nggak ada masalah.
Kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-9, pengiriman, pesanan, penjualan, disertai faktur. Aktivitas, penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Sebentar dulu ya. Karena ini disertai faktur, maka menunya kita gunakan langsung faktur. Aktivitas tadi kita close dulu ya. Penjualan, kemudian faktur penjualan. Di sini kita pilih Cahaya Buana. Mana ini? Cahaya Buana, betul, Cahaya Buana. Dengan rincian sebagai berikut, kita pilih pesanan, kemudian kita pilih pesanan. Nah, ini kita checklist ya. Oke, di sini tanggal 7 ya, kita isi tanggal 7 07/02/2024. Kemudian ship date-nya juga tanggal 7 sama. Total barangnya ini ya sudah sesuai dengan di soal ya. Penerimaan pesanan plus faktur gitu. Setelah itu kita cek angkanya 77825, betul ya. Kita simpan dan tutup. Lanjut ke retur penjualan. Di sini ada retur kepada Cahaya Buana tadi. Jadi masih di aktivitas, kemudian penjualan. Kita pilih retur penjualan Cahaya Buana. Nomornya adalah SR. Tanggalnya tanggal 8. Yang fiskal ini kita samakan. Baik, kemudian kita pilih di sini adalah retur atas barang ini tadi ya. Kita cek lagi yang ini betul. Kita klik di bagian sini. Yang dikembalikan hanya palet plastik light duty. Apakah ingin semua retur? Tidak, hanya satu ya. Tulis 2, berapa ini? 1 ding. 1 harganya 725. Oke. Kita bisa kasih note ya, karena barang rusak. Oke, hanya 1 teman-teman. Kita tinggal simpan dan tutup. Berikutnya ada transaksi Kasbank. Baik, kita lanjutkan ya di modul Kasbank ini. Saya sambil nyicil buat video ini, jadi ganti kostum beberapa waktu yang berbeda. Pengeluaran kas membayar beban Januari berupa listrik dan telepon, kemudian PPh dan PPN ya, totalnya 3.558.218. Kita pakai menu Kasbank, kemudian pembayaran. Di sini dari akun Bank Buana Raya ya. Nomor formnya adalah ini. Kita isikan dulu. Kemudian tanggalnya tanggal 10 Februari 2024 ya. Hutang beban ya, membayar hutang beban. Jadi hutang beban ini beban yang periode sebelumnya tapi baru dibayarkan sekarang. Yang pertama adalah ditampung di akun hutang beban, kemudian sama hutang PPN. Jadi kita tulis hutang beban nilainya berapa ini? 2.123.
2 juta, 1, 2, 3, terus 218. Terus di sini ada hutang PPN. Hutang PPN nilainya adalah 1.435. 1.435. Baik, kita klik di sini, muncul totalnya adalah 3.558.218 ya. Sama dengan di soal ya. Ini untuk kasus yang sebelah sini. Kalau sudah tanggalnya betul, ini juga sudah betul, kita bisa simpan dan tutup. Nah, simpan tutup. Oh, ini karena bank lagi ya, sama, tadi bisa simpan baru sebenarnya. Tapi nggak apa, kita bisa simpan baru, nanti menunya sama. Masih dipakai Bank Buana Raya. Membayar sewa toko untuk 6 bulan kepada Ibu Ivanka dengan harga sewa 18 juta rupiah. Tanggalnya tanggal 11 Februari 2024 ya. Ini penerimanya. Ini adalah sewa toko untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan ya. Kita masukkan ke sewa, dibayar di muka ya, kita klik, nilainya adalah 18 juta rupiah. Kita klik di sini. Oke, kalau sudah, kita lihat berikutnya. Oh, karena masih ada pengeluaran lagi, jadi kita tinggal simpan dan baru. Nah, di sini pengeluaran kasnya memakai kas kecil, maka di sini kita ganti kas kecil. Jadi kas kecil membeli perlengkapan kantor ke toko berkah ya, toko berkah Sentosa, Semesta ding. Ini kita isi di sini, tanggalnya itu tanggal 21 Februari 2024. Wah, apa gambarnya ini guys? Kayak mana tadi? Ya, tanggalnya udah. Di sini kita pilih perlengkapan ya. Perlengkapan. Ini dia. Totalnya Rp925.000. 925. Oke, kita enter. Di sini kita klik untuk memasukkan alokasi dananya. Totalnya 925 ya. Buktinya ini. Kita bisa kasih note juga misalkan. Oke, simpan dan baru lagi. Pengeluaran kas untuk bayar beban gaji tanggal 24 Februari. Di sini beralih ke Buana Raya. Ya, ini nomornya ini. Tanggal 24/02/2024. Gaji ya, beban gaji. Di sini beban gajinya 49.800.000, kemudian ada PPh. PPh-nya ini ditampung dalam utang beban. Jadi nanti yang dibawa oleh karyawan ini berkurang ya. Jadi ini mengurangi nilai penghasilan ya kan. Nah, kita masuk dulu ke dalam gaji. Beban dan upah gaji. Oke, sebentar ya. Kemudian satu lagi adalah
PP21 keterangannya kalau di soal itu ditampung dalam akun hutang beban ya. Ditampung dalam hutang beban. Jadi kita masukkan ini 49 080 080 kemudian ini 719 987 19 918. Klik di sini. Totalnya adalah 49.400. Jadi ini, tapi yang dibawa oleh karyawan adalah nilainya adalah 49080 ya, karena dipotong dengan pajak. Oke, saya kira ini selesai tanggal 24, nggak ada yang masalah teman-teman. Kita simpan dan tutup. Kemudian modul aset tetap menjual kendaraan KD truk badak kepada PT Sejahtera. Kita masuk ke menu di sini, atau aset juga boleh, aset aktiva tetap ya. Aktiva tetap. Nah, di sini ya, daftar aktiva tetap. Kemudian daftar aktiva tetap, pilih paling bawah. Nah, di sini kan mau dijual ya kan, dijual yang terbadak ke PT Sejahtera senilai 220. Uang pembayaran diterima di Bank Buana Raya. Masuk ke ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada pilihan dispose ya, atau revaluasi. Karena kita mau menghentikan aset ini dengan cara dijual, maka kita pilih yang dispose. Dispose-nya sesuai tanggal berapa? 29 02/2024. Akunnya apa? Plus minusnya di sini nanti kita cari di bawah, ada akun untuk menampung transaksi tersebut. Ini dia. Laba rugi penjualan aktiva tetap. Oke. Nah, kita checklist penjualan, harganya 220. Nah, akunnya kemana masuknya? Uangnya masuk ke akun Bank Buana Raya. Oke ya. Kita oke, tadi langsung, maaf kecepatan di oke. Terus di sini ada keterangan dihentikan ya. Baik, untuk melihat hasilnya tadi kita bisa cek di laporan, daftar laporan ya. Kemudian kita klik bagian buku besar, keseluruhan jurnal. Jadi biar gampang di sini kita langsung cek. Seperti biasa kita cek dari tanggal 1 Februari 2024, dan ini tanggal ketika kita input data terakhir ini ya. Tanggal sekarang biarkan, untuk apa? Khawatir nanti ada transaksi yang lupa kita ganti tanggal, jadinya muncul. Ini tadi ya, silakan dicek, kita samakan, barangkali ada yang terlewat. Tanggal 8, tanggal 7, kemudian 10, 11. Ya, dari ini terakhirnya, ini angkanya tadi itu di sini hasilnya. Baik, kita lanjutkan di transaksi adjustment ya, modul GL. Penyesuaian yang terjadi tanggal 29 Februari sebagai berikut. ACP-nya nomor ini adalah dari bank ya. Di soalnya karena nggak ada laporan rekening koran bank, jadi kita gunakan menu biasa, menu G adjustment di sini, buku besar ya, kemudian bukti jurnal umum. Bisa juga dari sini, buku besar ini ya, bukti jurnal umum sama. Oke, vouchernya kita ganti nomornya ini, tanggalnya sama 29/02/2024. Nah, di sini ada keterangannya pendapatan jasa giro.
pendapatan jasa giro dan ADM Bank. Kita pilih yang atas dulu ya. Ini kan 3.254 ya, ini yang pendapatannya. Berarti yang masuk kas itu 3.254 kurangin dengan beban ADM Bank. 3.254 125 kurangin 1.711.900, hasilnya adalah 1.542.225. Kemudian di sini beban ADM Bank ya, beban administrasi banknya 1.711.900, 1.017.900. Nah, tinggal di sini pendapatan jasa giro. Pendapatan bunga ya, 3.254.125. Oke, karena di sini adjustmentnya dibikin per transaksi, jadi ini kita simpan dan baru. Nah, nomornya udah ngurut. Di sini beban asuransi 1 juta rupiah. Ya, tanggalnya 29/02/2024. Berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. 1 juta pada asuransi dibayar di muka. Oke ya, seperti ini. Jadi ini mengakui bulan Februari ada beban yang dipakai sebesar 1 juta. Nah, bebannya bertambah, asuransi di mukanya berkurang. Oke, kita simpan dan baru. Terus beban sewa. Beban sewanya adalah 2 juta untuk bulan Februari juga. Tanggalnya kita betulkan 29/02/2024. Baik, 29 Februari 2024 ya, beban sewa kita tulis. Nilainya 2 juta rupiah. Beban sewa ya, kita tulis sewa. Beban sewanya bertambah 2 juta pada sewa dibayar di muka. Jadi sewa di muka yang telah kita bayar sebelumnya, ini kita alokasikan atau ada pengakuan. Masih simpan dan baru lagi. Kemudian beban perlengkapan ya, yang terpakai 1.254, mengakui beban yang digunakan. Tanggalnya sama, 29/02/2024. Perlengkapan 1.254 ya. Sorry, ini beban perlengkapan dulu. Beban perlengkapan. Nah, pada perlengkapan 1.254.000 rupiah. Kita simpan dan baru lagi. Kemudian di sini ada adjust PPN dari fed in fed out atau keluar masukan. Kita bisa cek ya teman-teman, bisa cek di neraca atau laporan atau daftar pun juga boleh. Kita masih di sini. Kita cek laporan keuangan ya. Daftar laporan. Kemudian biar gampang cek aja neraca standar. Neracanya per 29 Februari 2024.
Kita cek di sini. Di sini, nah, biar enggak terlalu besar ya. Oke, di sini kita lihat PPN masukan dan keluaran. Yang pertama, jadi kita balik ya, karena PPN keluaran kan posisinya akun hutang di kredit dan PPN masukan posisinya di debit. Jadi kita balik PPN keluaran ke masukan, nanti muncul selisih apakah lebih atau kurang bayar ya. Kita cek di sini masukan dulu ya, kredit, di kredit, kemudian PPN keluarannya kita cek nilainya berapa, ini dia 17.798 ya. Kita tulis dulu tanggalnya 29/02/2024 ya. Di sini rekonsiliasi PPN. Keluaran 17 juta, mana tadi, 17.798, 17.798. Kemudian masukannya adalah 22.897.600, 22.897.600, 22.897.600. Berarti di sini nanti muncul debit lagi ya, muncul kelebihan bayar. Rp5.099.600. Oke, kalau sudah tinggal simpan dan baru lagi. Kemudian PPh badan Februari kita gunakan peraturan PP 23, tarifnya 0,5% dari penjualan. Jadi di sini dihitung dari penjualan kurang retur ya, kalau ada retur. Jadi kita masuk ke, boleh ke daftar akun atau ke laporan. Ini yang kita hitung hanya bulan Februari ya. Jadi kita cek yang bulan Februari saja. Laba rugi standar hanya bulan Februari 01/02/2024 sampai ke 29/02/2024. Nah, di sini ada penjualannya, ini totalnya 162.825 ini ya. Kita samakan apakah sama dengan daftar akun ya. Daftar akunnya kita cek di sini. Daftar akun ini ya. Angkanya sama apa tidak? 29/02/2024. Oke. Penjualannya ini karena akumulasi dari beberapa periode dari bulan-bulan Januari dan tahun sebelumnya, di sini munculnya besar ya, 3 juta sekian, 3 miliar. Jadi yang kita gunakan bukan yang ini, karena ini sudah dihitung di bulan-bulan sebelumnya ya angka ini. Kita hanya menghitung di penjualan bulan Februari. Kita sambil biar lebih jelas, kita gunakan kalkulator saja. Nah, di sini tarifnya kan 0,5%, maka tarifnya ini kita hitung ya. Kita hitung dulu penjualannya. 162.825. Oke. Dikurangi dengan omset. Dikurangi retur. Kenapa retur? Karena retur ini barangnya kita kembalikan, jadi nggak jadi dijual. Kalau potongan kan tetap dijual, cuman ada diskon. Jadi kita pakai yang ini. 162 100.000 rupiah ya, tinggal kita kalikan dengan 0,5% ya.
tinggalkan 0,5% berarti 0,005 ya. Ini kan 0,5% berarti 0,005. Sekali lagi 1.000.621 sekian dikali dengan 162 juta sekian dikali dengan 0,5%. Jadi segini 810.500 ya. 810.500 kita masukkan ke dalam jurnal ya. Ke dalam jurnal. Dari di sini ya. Tanggal 29/02/2024 ya, PPh badan. Berarti ini masuk ke beban PPh ya. Beban akunnya PPh badan. Nah, ini dia. PPh badan 810.500 ya. 810.500 pada utang PPh. Oke, ini 810.500 rupiah ya. Ini PPh badan Februari. Kemudian berikutnya proses akhir bulan ya. Period end untuk penyesuaian aset tetap. Jadi kita memunculkan laporan penyusutan, nilainya berapa. Ini penyusutan ya. Penyusutan aset tetap. Nah, menunya nggak dari sini. Nah, menunya kita ambil dari persiapan, kemudian dari aktivitas ya, kita ambil dari aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan. Bulannya kita pilih bulan Februari ya, tahunnya 2024. Kita oke. Yang ini kita enggak. Nah, hasilnya kita cek di keseluruhan jurnal teman-teman. Tadi sudah kita buatkan laporan period end ya. Period end kita cek di keseluruhan jurnal dulu. 01/02/2024. Ini biarkan kita cek hasilnya di bawah tadi ya. Nah, dari sini. Ini yang tadi barusan kita kerjakan ya, period end seperti ini. Kemudian ini yang tadi PPh badan, AJP rekonsiliasi, bukti perlengkapan, beban sewa, asuransi. Kemudian kita meluncur ke atas lagi. Bank Buana Raya tadi ini ya, tanggal 29/24 ya. Kita silakan teman-teman bisa disamakan. Kemudian kita bisa klik lagi laporan lainnya ya. Kita tutup dulu. Kita di daftar laporan, kita klik laporan keuangan, raca standarnya per 29/02/2024 jadi seperti ini. Nah, silakan di cross check ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kas kecil, Bank Buana Raya, piutang, seterusnya sampai ke bawah. Totalnya adalah 4.117.186.477 ya. Seperti ini. Kemudian laporan yang lainnya, misalkan kita cek laporan laba rugi standar ya. Ini kita untuk yang terbaru dulu 2024 ya, sampai dengan tanggal 29/02/2024. Nah, laba akhirnya menjadi ini ya untuk yang rugi di Februari bulan ini. Nah, kemudian misalkan kita mau rubah bukan hanya 1 bulan
Ya, kita modif di sini. Kita periodekan dari Januari sampai Februari misalkan. Jadi ada laba sekian ya. Nah, ini. Kemudian misalkan kita cek laporannya, silakan tinggal dicek teman-teman laporannya. Misalkan laporan apa lagi nih? Laporan keuangan, neraca, kasbank, misalkan kita cek laporan laba ditahannya ya. Tahun 2024 ya, berarti hanya beberapa bulan. Ini seperti ini labanya. Demikian teman-teman untuk kasus PT Inti Gemilang Inti ini yang kita bahas kemarin waktu pelatihan di UMT. Semoga manfaat. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan bisa cek komen di deskripsi saya. Dan teman-teman jika ada masalah, misal pengen ada kasus yang dibahas, buka komen, nanti saya bahas kasus tersebut di channel saya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.